Jadi sebenarnya ini ikan huntingannya yang teman-teman udah lihat, dan sebagian lagi ada yang teman-teman belum lihat. Teman-teman harus tahu dulu nih cara ngerawat ikan arwana kurang lebih kayak apa. Nah, masing-masing ikan arwana itu punya karakter yang berbeda-beda. Jadi pertama kali ikan datang langsung dikasih makan nggak? Nggak. Pertama jawabannya kita adaptasin dulu, kita obatin dulu dan segala macem. Nah, banyak teman-teman di rumah itu ketakutan kalau ikannya nggak makan. Halo semua sobat ikan, dimanapun kalian berada, kembali bersama saya Michael di MikeRed.vlog. Jadi kita hari ini lagi lagi agak sibuk guys. Kita kedatangan ikan lumayan banyak ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 box ya totalnya. Pokoknya ada segini banyak box lah. Jadi kita lagi di sini lagi siap-siapin tempatnya karena memang kebetulan tempatnya kita agak full. Jadi sebenarnya ini ikan huntingannya yang teman-teman udah lihat, sebagian udah ada yang berpindah tangan, dan sebagian lagi ada yang teman-teman belum lihat. Jadi di vlog hari ini kita bakal nge-shoot ikan yang kemarin kita pilih, speknya masih sama atau enggak. Ini udah dari aquarium kita, dan ada juga huntingan yang baru. Nah, paling gitu aja dulu ya, kita langsung ngobrol ikannya. Ikan pertamanya udah keluar. Sebenarnya teman-teman udah sempet ngeliat ikan ini, cuman banyak banget yang minta videonya ulang. Ya udahlah, kalian aja teman-teman lihat. Ini salah satu ikan yang paling saya suka dari hunting kemarin. Nah, tuh dilihat, mantap sekali. Cuman dia agak sedikit panik ya kalau dilihat, dan dari tadi masih agak sedikit ngeluarin gelembung-gelembung sedikit. Mungkin dia agak kembung sedikit, jadi kita aeratorin. Terus kemungkinan nanti kita lihatlah, nanti kalau misalnya setengah jam kemudian oke, nggak kita apa-apain. Tapi kalau misalnya ada sedikit masalah, ya paling nanti kita heaterin sama cipro aja untuk dosis pencegahan. Karena dilihat ikannya masih panik-panik ya, masih agak ngambang dikit. Tapi dia bisa ke bawah sih, berenang ke bawah bisa. Nah, ini yang saya suka nih, dayung-dayung yang kayak begini nih teman-teman, bisa take notes. Sebenarnya ekornya tidak terlalu gede kebanting sama badannya yang sangat tebel, cuman dibilang kecil juga enggak. Ya, ini ikan-ikan yang powerful. Kalau udah merah nih nanti beda lagi penampilannya. Nah, kalian enjoy dulu ya, kita masih ngoplos yang lain. Oke, konten yang kemarin kita sambung karena kemarin pas pertama kali datang ikan agak nggak stabil dikit. Jadi ini chance 6 ketika udah stabil. Jadi dari datang nggak stabil sampai stabil ini ada jeda sekitar 3-4 hari. Ya, waktu itu yang saya lakuin adalah saya pendekin airnya dan saya kasih aerator aja sih kalau yang ini ya. Ini kalau dilihat ada batas pendeknya, tadinya lebih pendek. Nah, ketika membaik dari hari ke hari saya naikin pelan-pelan. Waktu itu saya nggak pakai cipro, obatnya saya pakai Santrima. Jadi di air kapasitas tank 1,2 meter ini kita taruh 5 butir. Setengahnya ya. Setengahnya saya kasih 5 butir. Nah, kan ini udah mulai galak, udah mulai makan. Kalau dilihat pipinya pun udah mulai orange sendiri karena memang di gudang kita ada cahaya mataharinya. Terus ikan mana lagi ya yang datang? Soalnya banyak yang masih belum stabil teman-teman. Cuman hari ini coba deh kita show satu persatu. Nah, ada ikan ini juga. Ini ikannya posisinya masih di obat airnya. Kemarin juga agak nggak sehat, nguncup-nguncup. Nah, secara
penampilan ini kan udah oke, udah sembuh, cuman mentalnya belum bagus. Nah teman-teman kalau nanya ikan mentalnya kalau belum bagus itu diapain? Nah kalau ini sih saya nggak tutup dia, cuman saya biarin aja kayak begini. Kita coba usahain nggak ganggu-ganggu dia dulu selama seminggu. Yang penting kita jaga kualitas airnya supaya lebih bagus. Nah kalau teman-teman notice juga, selain kita diemin, kita airnya bikin dia lebih pendek. Jadi supaya dia lebih nyaman ya. Biasanya sih ikan di air pendek lebih nyaman. Ini sama warnanya juga udah keluar sendiri. Yang ini dayungnya dayung butterfly. Nah nanti teman-teman ada suatu saat nanti bisa kesini, bisa main-main sama saya. Sudah di sounding sama Ronald sama Hans, itu kita akan adakan perkumpulan setiap hari Sabtu. Untuk waktunya kita masih belum tahu. Nah tujuannya kumpul-kumpul itu apa? Kita standby. Kita kasih waktu untuk teman-teman untuk sekedar kita silaturahmi atau kita mau tukar pikiran dan segala macamnya. Nah minggu ini sebenarnya udah terjadi. Kemarin ada sekitar 6 orangan lah ya yang datang. Nah kita ngobrol-ngobrol bareng gitu. Nah ikan ini lihat deh, kalau dari jauh nggak ada yang lihat, dia mulai berenangnya gagah. Nanti kalau ada deket lagi, ada pantulan cahaya dari kamera, dia takut lagi. Nah ini beberapa ikan yang datang kayak begini nih. Nah ini juga ikan yang bawah nih baru datang, akhirnya masih dipendekin. Tadinya nguncup ya teman-teman, sekarang udah mulai ngebuka, cuman masih belum mau galak. Nah ini semua ikan-ikannya yang baru datang kemarin saya kasih Sun Prima. Nah ada bagusnya juga setiap kali ikan datang dikasih Sun Prima, soalnya ya kita precaution aja lah, jaga-jaga, siapa tahu kadang-kadang ikan kayak kelihatan sehat, teman-teman nggak bisa bedain, ternyata masih ada sedikit kembung di di perutnya. Kayak gini nih contohnya salah satunya. Nah ini kemarin begitu datang, sebenarnya ini Maximus nih, ini salah satu ikan kesayangan saya di toko lagi, di gudang saat ini. Nah ini kemarin pas datang kan nungging, habis itu kita obatin, setelah berapa lama tuh dia udah mulai nggak nungging, tapi masih setengah-setengah nungging kayak gini. Nah ini udah jauh lebih baik, ini diobatin selama udah hampir 1 mingguan ini. Jadi waktu itu kesalahan saya adalah waktu kita obatin 3 hari, kiranya udah mulai sembuh, ternyata dia masih belum bisa berenang ke bawah. Jadi yang ada ikannya panik, loncat-loncat terus tambah kembung lagi. Nah sekarang sih treatment obatnya udah kita cabut, karena kalau kita lagi treatment obat tuh biasanya kita pakai hanya di 3 hari pertama aja. Habis itu nanti kita stabilin pakai air bersih nih. Teman-teman lihat speknya nih. Ini ukurannya masih medium ya, cuman saya nggak tahu nih kalau misalnya tahun depan kan kayaknya jadi large. Cuman kita akan progres ini sih, no matter what. Jadi kalau tahun ini kita nggak ikut, tahun depan ya kita lihat keadaan lah, keadaannya kayak gimana, mungkin kita bisa ikut. Nah ini salah satu ikan yang menurut saya anatominya menurut saya sudah cukup perfect ya kalau buat saya nih, karena bisa dilihat dayungnya dua-duanya mulus, tidak ada bengkokan sama sekali, kepalanya juga nyendok alami, warnanya pun juga akan sadis karena ini green base ya, bisa kelihatan kan dari badannya juga hijau-hijau, cuma warna hijaunya belum keluar maksimal. Nah yang paling gilanya ini ekornya ngekus dan sangat gede. Kalau dilihat ini posisinya masih setengah ngucup-ngucup, masih takut. Leher bawahnya juga panjang sih. Jadi itu beberapa ikan yang datang. Terus ada lagi sih, ada ikannya Arnold kepala. Tapi nggak tahu nih, kita lihat ya. Ini boleh kasih lampu PLL kayaknya atau apa gitu, lampu view G. Nah jadi ini ikan lainnya yang datang nih kemarin ini. Sebenarnya kalau secara gerak-gerik sih fine-fine aja ikannya, makan juga. Cuman kemarin itu Arnold yang mengidentifikasi di atasnya tuh kayak ada jamur kecil kayak jerawat, jadi di kepalanya itu ada titik-titik hitam. Akhirnya diobatin. Nah ini juga udah inline puasa untuk operasi DE. Nanti pastinya sebelum kita operasi akhirnya kita buat bening dulu biar agak segar ya. Ini kayaknya kurang bisa dilihat teman-teman, tapi ya dayungnya panjang sekali sih. Dayungnya panjang, ekornya close. Kurang lebih lah bagus. Jadi habis operasi DE ini diharapkan benang dia jadi lebih gagah, karena yang mengganggu itu saat ini hanya gaya renangnya dia. Matanya bener. Nah ini ikan yang lain lagi yang teman-teman belum pernah lihat. Ini namanya Dracula. Si Dracula ini rumbai-rumbai.
Dayungnya panjang, berisi. Ekornya juga gede banget. Nah, yang menjadi kelemahan ikan ini cuman badannya agak sedikit panjang ya. Tapi kita lagi usahain dengan menggunakan kodok, kita mau gedein. Nah, kalau dilihat warnanya ini sekarang putih banget ya. Nanti kita pingin lihat nanti ke depannya nih ikan ini bisa nggak sih jadi merah. Ini tuh masuk butterfly apa enggak? Masuk lah. Masuk ya? Makanya namanya Dracula. Butterfly. Terus ini yang terakhir yang ini nih, saudaranya ikan yang tadi masih takut ya. Kalau dilihat setipe, ya sama dia masih nggak apa ya, nggak nyaman. Wah, lebih kayak gitu. Sama ada sedikit update ikan yang potong bibir ya. Teman-teman bisa lihat nih, bibirnya udah mulai muncul. Kalau dilihat tumbuhnya udah nggak melebihi bibir atasnya lagi. Cuma masih penyok sana sini ya. Iya. Masih penyok sana sini. Ini belum baru berbentuk ya. berapa minggu nih? 2 minggu. 2 minggu udah kayak gini udah oke lah. Mentalnya sih masih bagus, masih galak banget. Kalau untuk sisiknya sih udah numbuh setengah. Numbuhnya udah oke. Ya nanti paling setengah jalan kita training kayaknya ya. Setengah jalan. Coba lihat perkembangannya. Lihat perkembangannya, setengah jalan lagi kita training. Nah, tadi pagi kita juga udah bikin sedikit kuesioner di Instagram. Kira-kira kita kalau di gudang butuh konten tentang apa. Nah, ini isinya sih bagus-bagus. Ada yang kayak konten Cana Barkah. Sebenarnya saya bukan orang yang tepat untuk konten Cana Barkah karena saya nggak gitu pakar di bidangnya. Jadi saya nggak begitu bisa ngomong banyak. Cuman kalau ditanya Cana Barkahnya kayak apa, Cana Barkahnya sehat, udah mulai makin berenang dan makin gede kayaknya ya. Kemarin sempat nggak mau berenang, akhirnya kita kasih kafiat, akhirnya dia mau berenang. Nah, sisa-sisanya sih ya cuman ada yang bilang mau main ke sini, awana gosong ciri-cirinya apa, itu semua udah dipaparkan. Nah, tapi ada beberapa respon yang bilang bahas dong caranya manage gudang sama tips and triknya, sama pengeluaran gudang, sama bikin gudang itu kira-kira harganya berapa. Nah, saya selalu berasa kalau kita lagi di hobi arwana ini, pertama kita maunya punya 1 tank doang, 2 tank doang, 3 tank doang, sampai akhirnya kita punya ikan banyak banget dan kita akhirnya bingung sendiri. Nah, kalau saya sekarang sengaja memang mempersiapkan tank agak banyak supaya kalau misalnya ada ikan datang, saya nggak repot dan saya suka gitu loh, bisa langsung taruh tempatnya. Nah, ini di sini di sisi saya sendiri sekarang ada 60 piece akuarium yang nantinya mungkin akan ditambah lagi. Nah, kalau teman-teman lihat di bawah ini sebenarnya masih pada kosong semua. Nah, pertama kita ngomongin masalah harga dulu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, kalau nggak salah tank ini itu kita buat di harga 1,5 juta ya, 1,5 atau nggak 1.700 lah. Jadi teman-teman bisa kali sendiri 1,5 kali 30. Kita lagi bahas ya tentang kita bangun ini berapa, 80 jutaan. Itu udah termasuk sound filternya. Nah, untuk rak ini sendiri karena saya ngelas sendiri dengan bahan saya sendiri, ini atas bawah satu set itu biasanya 1 juta. Jadi kalau ada 60 set itu sebenarnya atas bawah itu cuma 30, berarti raknya itu 30. Jadi sebenarnya dengan 100 jutaan fasilitasnya udah jadi punya 60 tank dan segala macamnya. Nah, yang mahal itu nanti akan jatuh pada lampu view sama media filter. Nah, lampu view-nya sendiri kalau teman-teman lihat kan satu bijinya 750.000. Teman-teman bisa kaliin aja lah, teman-teman maunya gimana. Nah, selebihnya sih nggak ada biaya tambahan lainnya, cuman ya ada biaya ada biaya pegawai-pegawainya. Kalau di sini saya pakai 3 orang pegawai. Jadi 1 yang supervisi, 2 yang melakukan hardwork seperti ini contohnya. Lanjut ya, ini sebelum kita tutup kontennya, untuk melakukan perawatan di gudang ini tentunya kurang lebih sama kayak teman-teman ngerawat 1 ekor ikan. Jadi sebelum teman-teman mau go through banyak ikan kayak begini, teman-teman harus tahu dulu nih cara ngerawat ikan arwana kurang lebih kayak apa. Nah, masing-masing ikan arwana itu punya karakter yang berbeda-beda. Ada yang pertama kali datang nanti dia jadi stres, ada yang dari pertama kali datang udah galak, ada yang sering sakit, ada yang nggak sering sakit. Nah, itu semua teman-teman mesti kuasain dulu. Karena kalau kita pelihara 1 ekor arwana, fokusnya kita ke 1 doang, itu akan lebih mudah. Nah, kalau di sini tiba-tiba teman-teman punya 60 biji, itu teman-teman harus mengontrolnya hampir setiap hari, walaupun yang ngerjain itu orang lain.
Jadi kalau saya biasanya pagi-pagi saya datang ke sini, saya muter, saya ngeliatin dulu nih ikan arowana mentalnya oke atau enggak. Ya nggak oke kurang lebih mesti diapain. Nah biasanya saya koordinasi dengan supervisinya dari Bang Leman di situ untuk ngelihat, oh apakah arowana ini badannya masih kekurusan atau arowana ini kegendutan. Nah selalu setiap kali kita pertama kali mau ngontrol itu, biasanya di sini ada checklist kalau di Tres Aquatic. Jadi makannya apa, berapa, galak atau enggak, itu semuanya ada. Cuman kalau di sini saya masih by lisan doang. Jadi pertama kali ikan datang langsung dikasih makan enggak? Enggak. Pertama jawabannya kita adaptasin dulu, kita obatin dulu dan segala macem. Nah banyak teman-teman di rumah itu ketakutan kalau ikannya nggak makan. Padahal ikan arowana itu masih bisa hidup dan masih bisa bertahan. Mungkin badannya agak kurus aja gitu loh. Jadi untuk awal-awal kalau misalnya ikan datang dan mentalnya stres, kita stres juga. Makin lama makin jadi-jadi stresnya ikannya. Karena kita nggak bisa mengontrol, nggak bisa memberi komen dengan baik dan benar gitu. Nah nanti setelah itu kita kasih makan, kira-kira dia mau makan berapa. Contohnya dia mau makan 7 ekor udang galak misalnya. Ya udah kita lihat seminggu itu dengan 7 ekor udang itu badan ikan ini nanti makin proporsional atau nggak proporsional. Nah proporsionalnya orang itu lagi-lagi beda-beda ya teman-teman ya. Kalau saya sih proporsionalnya kalibernya saya. Jadi semua yang di sini itu saya setting sesuai dengan selera saya. Misalnya gendutnya badannya lebih lebar atau gimana. Kadang ada yang bilang arowana saya kegendutan. Nah menurut saya udah pas. Jadi teman-teman harus tahu dulu kira-kira maunya kayak gimana gitu loh. Nanti udah makannya udah saya seger semua segala macam. Terakhir kali teman-teman ngontrol yang namanya sakit penyakit. Nah sakit penyakit itu paling visible teman-teman. Kalau teman-teman lihat ada yang nampak nggak jamurnya, ada yang nampak nggak, ada yang kembung nggak, ada yang berenang. Itu pertama penyakit dulu, sorry. Kita ngomong ada yang nampak nggak? Yang nampak ya pasti jamur, kembang sisik, dropsy, banyak ya. Jamur-jamuran lainnya yang warna hitam, warna putih. Itu teman-teman lihat dulu. Nah begitu ada, teman-teman harus langsung obatin. Nah kalau nggak ada, teman-teman lihat lagi mentalnya bagus atau enggak. Kadang-kadang arowana yang nggak mau makan itu biasanya dalamnya sakit, luarnya nggak kelihatan sakit. Nah biasanya kalau yang ini saya udah lumayan hafal sama gerak-geriknya itu. Kalau misalnya ada arowana-arowana yang kayak gitu, biasanya saya langsung to do rescue pakai namanya ciprofloxacin atau Sunprima tadi. Jadi sebenarnya untuk kontrol gudang kayak gini, kalau teman-teman nanya sebenarnya susah-susah gampang. Kalau teman-teman udah terbiasa dengan memelihara 1 ekor itu, ya mungkin dinaikkan dulu ke 3 ekor atau 5 ekor, habis itu makin lama makin banyak gitu loh. Nah udah itu sekian konten hari ini, udah sampai di penghujung. Jangan lupa ya teman-teman, nanti bakal ada pengumumannya setiap hari Sabtu. Kemungkinan besar kita akan standby di sini untuk teman-teman saling bertukar pikiran, saling ya senang-senang bareng lah. Bisa di sini tempatnya atau bisa di Tres Aquatic juga. Jadi sampai jumpa di event-event kayak gitu. Tetap semangat dalam melihara ikan arowana. Terus terima kasih juga buat teman-teman yang udah dukung kita. Sekarang kita udah di 35.000 subscriber nih. Nah sekarang kemarin itu di beberapa video yang lalu kita bilang kalau salah satu video kita yang baru-baru ada hit di 200.000 ya kalau nggak salah ya. 200.000 view, kita akan bagi-bagi ikan arowana yang nanti misalnya kalau kolam kita panen. Maka dari itu jangan lupa like. Hah? Yang panen silver. Nah maka dari itu jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau bisa di-share juga sama orang-orang yang suka sama arowana. Karena semuanya itu gratis dan mereka juga bisa belajar, saling belajar bersama dan mendapatkan kesenangan juga nonton ini. Karena semuanya itu gratis. Sampai jumpa, saya Michael, saya undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya.